Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali ta'lim kita malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan materi dengan judul Hisablah sholatmu sebelum kelak dihisab oleh Allah. Jadi pembahasan kita adalah tentang ibadah sholat. Saya akan memulai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah 238. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, peliharalah oleh kalian alas sholawati, semua sholat-sholatmu, wassolatil wusta, dan peliharalah sholat wusta, waqumu lillahi qanitin,
Dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memelihara semua sholat kita secara umum. Dan lebih khusus lagi adalah sholat wusta. Sholat wusta menika sholat asar. Kenapa disebut secara khusus? Karena memang pada umumnya orang kurang memperhatikan sholat asar itu. Bab ini waktunya mepet, waktunya tanggung. Sehingga orang kurang begitu memperhatikan sholat asar. Kalau kita lihat masjid, jamaah yang paling sedikit itu sholat asar. Gimana? Kecuali masjid sini mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan memelihara itu? Kata As-Sa'di, memelihara sholat itu maksudnya menunaikan sholat pada waktunya dengan mengikuti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, juga khusyuk. Dan itu berlaku bagi seluruh, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunat. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu dalam melaksanakan sholat ini harus memperhatikan mulai dari waktu, syarat, rukun, juga berkaitan dengan kekhusyuan dalam kita menjalankan sholat. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah ngendika, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sholat itu kelak akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Jadi keuntungannya akan kembali kepada orang yang memelihara sholat itu. Tetapi sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wakana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama-sama dengan Qarun. Kertas Qarun ya? Kenal kali Qarun? Ini orang kaya yang nanti masuk neraka karena mengabaikan kewajiban. Fir'aun bersama Haman. Ini pejabat pada masa Fir'aun yang mengabaikan kewajiban sholat. Wa Ubay bin Khalaf. Ini seorang yang hidup pada zaman Nabi dan mereka atau orang ini orang-orang yang mengabaikan sholat. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu maka kita perlu dan wajib untuk memelihara dan selalu menghisap apakah selama ini dalam kita melakukan sholat sudah benar-benar
sesuai dengan apa yang dituntunkan. Kita harus jujur untuk mengatakan bahwa masih banyak hal-hal yang sering kita abaikan, sering kita tinggalkan terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat ini. Maka yang penting kita ada usaha memperbaiki. Jangan pernah kita menganggap sholat kita ini sudah sempurna, sudah baik 100%. Ya, kalau nanti kita punya anggapan demikian, kita tidak ada upaya untuk memperbaiki sholat kita. Maka pengajian tentang sholat ini selalu penting untuk kita ikuti. Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan keterangan menyangkut perkara-perkara yang seringkali kita masih keliru di amalan-amalan sholat yang sering kita masih keliru. Mari saya tayangkan ya, kesalahan-kesalahan di dalam sholat ini. Mana ini kok enggak? Ini gambarnya betul. Kan? Bisa hilang ya? Ini dimatikan lagi ini. Ini sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi baru separuh ini ya. Iya, kalau lali, separuh kata egean. Tapi kekurangannya sampun dibikak piyambak napa dereng. Ini sudah saya kirimkan lewat grup. Nah, supaya kita tidak usah menunggu pengajian ini, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti agar kita segera untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini masih kita lakukan. Oke, sekedap ya. Kudu sabar ini. Nah, kok langsung tengah ngawon ya. Ini kemarin sudah berjalan cepat menuju sholat sampun ya. Ini kesalahan. Ya, saya teruskan aja. Mboten ngagem sutra sampun ya. Sholat tapi mboten ngagem sutra. Sampun menika. Nah, ini mungkin ya. Banyak bergerak. Nah, ini. Nah, kesalahan berikutnya niki. Melakukan perbuatan dan gerakan-gerakan tambahan di dalam sholat. Di dalam sholat ini kita nggak boleh bergerak-gerak, Pak. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini sholat tapi sibuk benake ketu. Nah. Wonten niki. Ini sebuah kesalahan. Loh, niki sibuk ngeten niki. Termasuk ibu-ibu sibuk menake rukuh itu juga nggak boleh. Ya. Yeah. Saya sering menemukan ini Bapak Ibu, kalau pas sholat jadi makmum niku, wonten jamaah niku sibuk nyetuki tangan ini Pak. Cetuk, 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 cetuk. Ya, nah, niku termasuk rentu menika.
itu melakukan pekerjaan di luar sholat. Nemboten benake sabuke. Nah, itu satu kesalahan. Kemudian berikutnya ini. Ini imam yang makmum yang masbuk menika. Menunggu imam berdiri. Nah, yang betul ini. Begitu kita masuk, setelah takbiratul ihram langsung mengikuti. Tapi yang satu niki mboten, masih menunggu imamnya berdiri. Nah, menika kelendu. Karena Nabi ngendika kalau orang itu masbuk menjumpai imam segera mengikuti sesuai dengan gerakan sholat yang sedang dilakukan imam. Ini hadis Muslim. Ini mboten usah nunggu. Wonten ta niku? Wonten nggih. Sebab nggak ada perhitungan biasanya. Toh kalau saya mengikuti ora entuk sak rakaat kok. Nah, niku jadi hitungane niku mergo ora entuk sak rakaat, tapi niku keliru niku. Jadi mestinya kalau kita masuk tidak usah menunggu imamnya berdiri. Langsung kita takbiratul ihram terus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Nah, selajengipun iki tidak mengucapkan takbiratul ihram ketika masbuk. Ye. Ini contohnya langsung ruku. Mboten ngangge takbiratul ihram. Padahal pitedahipun hadis Bukhari ini idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu hendak menunaikan sholat, maka bertakbirlah. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan ini ketentuan berlaku secara umum. Termasuk bagi orang yang ketinggalan. Makmum yang masbuk. Menika dimulai takbiratul ihram rumiyin baru mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Menika dipun anget-anget kalau kita masbuk supaya dimulai dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian kesalahan berikutnya. Nah, ini mengeraskan suara saat membaca zikir atau bacaan sholat sehingga membuat keributan. Makmum yang lain itu terganggu. Nah, contohnya menikah sesami makmum tapi mau sipun menikah seru. Nanti seru sangat nih. Ini juga sering Pak. Ya, saya juga ya pernah lah. Pernah mengalami itu terganggu kalian makmum sebelah saya. Karena bacanya keras Pak. Baca rukuknya ya keras. Ya tahiyat juga keras. Ya kita terganggu Pak. Sesama makmum ini terganggu. Ini pada diingatkan Rasulullah ini. Ya. Jangan saling mengangkat suaranya. Sehingga bisa mengganggu kepada makmum yang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud menika. Kadang-kadang niku mboten sadar Bapak Ibu, mboten krasa, mboten napa? Tidak rumangsal. Makanya perlu ada yang mengingatkan.
Nggih. Di perasanya itu bagus perasanya. Ya. Kalau diingatkan itu insya Allah lah. Kalau kita ingatkan baik-baik ya. Saya waktu di Masjidil Haram itu pernah Pak mengingatkan saya. Orang Madura kalau nggak salah itu. Baca Quran keras-keras itu. Padahal orang banyak yang sholat itu. Diingatkan marah Pak. Padahal ya diingatkan baik-baik. Salah tanpa. Oh mau baca Quran enggak boleh, enggak remak sampai ya. Cara Madura Pak. Dikira saya melarang membaca Quran. Ya. Padahal yang kita ingatkan itu kerasnya itu, bukan membacanya. Ya, silakan membaca, tapi jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Termasuk juga sesama makmum, jangan saling mengganggu dalam bacaannya. Maten nggih? Ini kita rumangsa sendiri-sendiri aja. Insya Allah di sini tidak ada. Karena saya nggak pernah jadi makmum misalnya. Jadi imam kan buatan pirang. Terus menawi ingkang wonten mangke rumaos piyambak-piyambak mawon. Mungkin tanggane mboten apa? Mboten penak sing negur niku. Nah, kesalahan berikutnya mengangkat kedua tangan setelah ruku seperti berdoa. Nah, menika sing kawasan niki nggih. Jadi angkat tangannya itu seperti berdoa. Nggih. Nggih. Atus menika, ini enggak boleh. Ya. Bukan begini caranya. Tapi yang betul menjadikan keduanya sejajar dengan bau. Ya, gini atau gini. Bau ini boleh sampai depan juga boleh. Bukan dengan seperti ini. Ya. Ya, kayak Om Dumo nih, Pak. Ya. Ini suatu kesalahan. Maka harus kita perbaiki. Kemarin saya waktu nerangkan di Kersan itu juga ada yang ngaku itu. Enggih, Pak. Oh, ternyata ada juga ya seperti itu. Ya. Nah, wonten nggih Pak nggih. Nah niki tidak sempurna ketika berdiri bangkit dari ruku. Tegesipun salatnya menika cepet-cepet. Ya. Ah, 14 mawon. Nah niki sing sering nih Pak. Ya. Niki jenenge mboten tumak nina. Ya, cepet-cepet oleh salat niku. Terutama niki itidal niki. Jadi sami Allah liman hamidah niku kare mlaku mawon. Baruku niku sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu kare mlaku. Niku jenenge mboten itidal. Kan itidal itu sempurna tegak berdiri, itu itidal, Pak. Yang tadalah. Itu yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan Nabi di hadis Bukhari menika. Kemudian bangkitlah berdiri sampai sempurna tegak berdiri. Jadi kudu mandek dhisik. Mboten bablasan. Wonten mboten ngoten niku, Pak? Mboten nggih? Niki kembali ke diri masing-masing Pak. Niki kita kroso nanti ngoten nggih monggo dipun saya ini. Dihisap itu tadi ya. Kita evaluasi supaya kita sempurna, supaya benar dalam kita melaksanakan sholat. Karena perintah Allah tadi supaya kita memelihara Pak. Ini termasuk ini, memelihara sholat ini. I'tidal itu berdiri lurus. Nah, begitu juga rukuknya. Tidak melakukan rukuk secara sempurna. Yeah. Oh. Okay.
Rukuke ngeten iki. Nabi kalau ruko tidak mengangkat kepalanya, tidak pula merendahkan. Jadi mesin ini ku lurus. Ya. Sampai dalam hadis dikatakan kalau Nabi ruko seandainya di atas, nah di atas apa nih punggungnya itu diletakkan gelasnya mboten tumpah, menunjukkan lurus menika. Nah, ini kuau kan ngeten Pak, tegak, ya. Tegak nggih mboten apik, mboten bener, terlalu mengisor nggih mboten sae. Jadi ingkang lurus mawon. Nah niku nggih anu Pak, sewu nggih, ini juga sering saya lihat ini Pak. Ya, kalau pas sholat sunat nanti niku saya perhatikan mungkin mboten rumangsa mungkin. Mboten krasa Pak. Maka perlu ada yang mengingatkan. Ya. Perlu ada yang membenarkan. Ada yang membetulkan. Jadi jenengan koreksi piyambak mau. Kalau perlu tanya temennya, aku rukuku mau piye sampai durung. Kalau memang kita kurang pas ya kita perbaiki. Ini bagian dari kita memelihara sholat menika. Ini cara rukuk nggih kedan derek kalian tuntunanipun Rasulullah. Kecuali sakit Pak. Nah, sakit boyoke ra iso anu ya. Apa boleh buat Pak, itu darurat namanya. Jangan dipaksa. Ini termasuk menekan tangannya Pak ya. Jangan ngisor-ngisor Pak. Ditekan di mana? Lutut. Iya, rukbatai. Dengkul. Iya Pak. Ini juga sering saya lihat kengisoran. Ini kenduren katanya haram. Tapi kengisoran sing kata. Terlalu bawah. Jadi sing sekel niku niki nih. Napa niki? Garse niki. Nah, selesingipun yang juga perlu kita perhatikan, ini menggulung pakaian ketika sholat. Banyak yang nggak tahu ya. Nah, ini maksudnya digulung nih Pak. Nah, ini kan digulung lambene ini. Ya. Ini memang jumhur ulama mengatakan nggak boleh ini. Ya. Baik waktu sholat maupun sebelum sholat. Apalagi waktu sholat tambah. Berarti salah tuh niku. Ini sebelum sholat ini. Ini karena hadisnya menikah. Nah, jangan menggulung pakaian. Ini termasuk. Yang sering kita lihat mboten klambine nggih celana nih Pak. Celana digulung nih Pak. Kayak kebanjiran gitu. Ini banyak yang nggak tahu ini. Ya. Sehingga sering kita jumpai klambine digulung, celananya digulung. Karena ini mboten angsal. Adi gunting. Tadi saya baca di dalam syarahnya itu kenapa nggak boleh. Di antara hikmahnya supaya semua ikut sujud katanya, supaya ikut sholat semua. Makanya kelambine digulung, mboten derek sholat. Itu hikmahnya. Jadi biarkan aja rambut barang kan dibiarkan, nggak boleh dicancang, nggak boleh. Ya, biarkan aja. Terus kecuali ibu-ibu, memang ya ibu-ibu rambutnya panjang. Dan ya kalau ibu-ibu kan pakai mukena ya. Ini masalah menggulung mereka. Nah, selesingipun, nah ini sholat yang pundaknya tidak ditutupi atau pundaknya niku terbuka. Kados niki. Ini terutama kalau pas napa niki? Ihram haji utawa ihram umroh. Ya, ini ketika Nabi niki wau. Apabila sholat, idza yusolli ahadukum. Jadi Nabi, jadi janganlah orang itu sholat cuma satu pakaian,
di mana di kedua pundaknya itu tidak tertutupi. Karena ming siji kelambine. Menutupi ngisor tok. Ya ming sarungan tok maksudnya, Pak. Ming siji kelambine ini. Jadi ndaklah nutup ini. Pundaknya ditutupi juga. Menutupi kedua pundaknya. Insyaallah nih kita mboten pas ihram mboten lah nggih. Teng griya nggih tetep klambine sempurna. Berikutnya itu sholat di tempat yang tidak layak. Panggenanipun menika mboten layak. Mboten layaknya itu karena banyak mengganggu, menimbulkan gangguan. Nah, ini contohnya ini ya. Sholat tapi di dekatnya ada televisi. Pas siaran sepak bola lagi. Padahal jenengan senang bola. Karena sedang ada pertandingan antara Indonesia dan Liverpool. Wah. Mungkin salatnya niku terganggu, Pak. Hadis yang dikemukakan di sini adalah ketika itu Nabi sholat, tetapi di dekatnya itu ada kelambu bergambar-gambar. Ini gambar-gambar itu mohon, Pak. Begitu selesai, Nabi memanggil istrinya, Ibunda Aisyah, singkirkan barang tersebut. Karena tadi saya terganggu dengan gambar-gambar itu. Okay. Jadi Nabi mawon sangat terganggu nih. Nih, pas ada kain bercorak. Enten kain corak niku mawon dados Nabi menika bisa terganggu. Karena tingkat khusyuk Nabi itu tinggi, Pak. Ini jangan mboten ganggu, makanya mboten khusyuk soalnya. Awak dhewe mboten nanti terganggu, Pak, kalau sepak bola. Karena ora khusyuk. Kalau Nabi baju yang banyak tulisan itu. Nggih, Pak, pokoknya semua yang mengganggu ya. Baju ono tulisan-tulisan teng ngarep niku. Nggih, Pak, enten garis-garise batik barang termasuk niku, Pak. Oh, nu waca kayak tulisannya sing mboten genah niku. Yang di belakangku ini ketek. Gitu. Sing mangkel niku sing maca niku. Relatif menawi kita ke masjid mboten lah insyaallah temeri kita ke masjid mboten. Tapi kalau terutama kalau kita di rumah Ibu. Pas panjenengan sholat ten dalem niku aja pas putune ten omah, mungkin tidak terganggu jenengan. Atau ada napa ngaten nggih. Napa niku pas goreng apa godhog ditinggal sholat. Gitu cedeke. Nah itu terganggu jenengan mangke. Kita wis umum barang ya. Ana jenenge salat niku pamehane di tas rumiyin, mangke terganggu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah ini dengan gambar aja itu terganggu. Itu karena tingkat kekhusyuan beliau sangat tinggi. Itu. Jadi kalau kita nggak terganggu karena khusyuk kita kurang. Jadi jangan kita nantang, Pak. Kadang-kadang soalnya niku kula tegur niku sampai niku kok mulai kok terganggu. Dan malah kita yang dimarahi, Pak. Jadi ganggu malah dieleke malah marah yang ganggu. Atau sengaja disetel napa ngoten. Nah, jelas menikah sakit enggak? Nah, nikah ingkang perlu kita perhatikan. Lalu berjalan di hadapan orang yang sholat, nah ini juga kekeliruan. Meskipun kita sih jarang toh Pak, kalau kita yang sudah ngerti ini sudah jarang. Tapi yang masih banyak juga, ya, terutama mereka yang mungkin jarang ke masjid, itu bukan ngerti. Ada orang sholat lewat di depannya begitu saja. Padahal Nabi ngendika kalau dia berdiri 40 hari, 40 bulan, 40 tahun lebih baik dia nunggu berdiri
daripada dia lewat di depan orang sholat. Lalu kita bagaimana kalau dilewati tiang menika? Ampun meneng mawon. Kayak niki Pak, ditolak Pak, disikut, disingkir-kir. Nah, itu sih Pak. Ya, jadi harus kita tolak. Jadi bagi yang lewat, itu kata Nabi, menunggu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun aja lebih baik. Daripada dia nerombol. Ya. Ya di luar shop, Pak, di luar sutra. Iya, kalau jauh sana ya jangan diparani. Kalau dia masuk di sutra kita, ini kan sutra kita di sini, garis ini kan. Kalau dia lewat di sini ya itu yang kan? Nah, di sini masalahnya ini. Ya. Hmm. Jadi berarti makmumnya betul-betul sutra ya? Ini perlu dipelajari ini. Nah, atas Pak. Ya, itu mungkin satu pendapat ya Pak ya. Saya juga pernah membaca itu. Saya tetap memberlakukan makmum itu juga punya sutro, tetap saja. Jadi jangan kita lewat di depan makmum yang sedang sholat. Ya, ganggu itu. Nah, persoalannya kalau batal ini. Ya, nyelempit-nyelempit ya. Nyelempit-nyelempit. Supaya tidak lewat di depan. Aneh anak-anak niku anu nggih maklum lah namanya anak-anak. Bukan masalah menika. Salajengipun Bapak Ibu tidak merapatkan shop dan tidak meluruskan. Ya, alhamdulillah kita memiliki sampun saya menika. Tapi masih banyak ya jamaah di tempat-tempat lain itu shop itu tidak diperhatikan Pak. Nah, sehingga ngeten niki lubang-lubang ngeten niki. Gitu. Yang nomor kali terutama ibu-ibu ini juga. Ibu-ibu itu saya lihat dari jauh itu dereng rapat. Nek ten mriko lho nggih, ten mriki insyaallah pun rapat. Nggih. Terus menika penting diperhatikan, merapatkan dan meluruskan sop menika. Kemudian kita lanjutkan ya, mengangkat kedua telapak kaki waktu sujud. Nah, padahal sakit loh niki. Kalau memang sakit ya nggak masalah. Ya mungkin sakit sehingga diangkat itu namanya darurat. Ini menyalahi tuntunan. Karena menurut tuntunan pun ketika sujud kakinya, jari-jari kaki itu harus diletakkan di tanah dan dipancalkan semua ujung-ujung jari jemari kaki. Ini ujung-ujungnya Pak. Di semua ujungnya ini dipancalkan ini. Wong separuh aja ya kurang bener. Apalagi tadi diangkat semuanya. Mungkin wonten nggih ngeten nggih Pak. Wonten nggih? Wonten Pak. Saya juga pernah melihat itu. Pas kita terlambat belakang itu wah, sikile kok diangkat cara sujud ini. Nah, perlu kita ingatkan, Pak.
Iya, sama dengan menyentuh hidung ingatan. Karena hidung itu termasuk juga anggota yang harus dipakai untuk sujud. Apa nih mau? Terusin nih mau. Bentar ya. Ini mengangkat kedua tangan saat takbir untuk sujud dan berdiri dari sujud. Nah, nalika sujud niku ngangkat tangan. Nah, setelah itidal gitu. Nah, sujudnya ngangkat tangan. Ini kan boten, Pak. Gitu. Nah, ini angkat tangan. Yeah. Nah, niki nggak boleh itu. Kalau untuk turun sujud, betul ngangge angkat tangan. Begitu juga kalau bangkit dari sujud, masuk angkat tangan gitu, sujud. Ini berikutnya. Apa niki mau? Tidak menghamparkan telapak tangan di tempat sujud ketika sujud. Menika contohipun. Nah, telapak tangannya dikepalkan. Sing bener dibuka. Bener ngeten. Bukan ngeten tapi ngeten. Wonten mboten ngeten iki. Yang baru latihan tapak suci mungkin ini ya. Nah, niki kelentu. Ya, selajengipun diteruskan mboten niki. Kurang sithik niki. Nah, ini Bapak Ibu juga sering kita jumpai. Salat tapi meneng mawon. Ning batin. Tidak menggerakkan kedua bibir ketika membaca bacaan dan zikir dalam sholat. Ya, niki meneng mawon. Terus niki, nah niki Pak. Niki kathah Pak. Kathah niki, kula tingali kathah niki. Sholat ning meneng mawon. Ya. Nah saya tanya itu, kok diem aja Pak? Tenati ya Pak? Kan Tuhan Maha tahu. Ini jelas Tuhan Maha tahu, tapi mboten ngangge cara Nabi kan gitu Tuhan Maha tahu juga. Menika kelentu. Sebab Nabi kalau sholat itu menggerak-gerakkan bibirnya. Menggerak-gerakkan. Ya, menika. Nah. Nah, wa yuharriku ini. Beliau menggerakkan kedua bibirnya. Berarti kan maos, Pak. Nggih. Ning mboten seru-seru. Jangan keras-keras. Nggih. Tadi kan nggak boleh mengganggu sesama makmum. Tapi tetap kita harus baca. Artinya kita tidak hanya diam aja. Wa yuharriku syafataihi. Tidak merapatkan sop, niki sampun wau ye. Diteruskan saja. Tidak merapatkan sop. Kita tambah gulung-gulung barang niki. Kedawan. Kemudian terakhir ini Pak Ibu, menghamparkan kedua kaki ketika duduk antara dua sujud, menghamparkan, lalu duduk di tengah-tengahnya. Nah, terus menikah. Nah, niki Pak. Nah, duduknya di tengah, dua kakinya di samping kanan kiri. Yang betul? Ya diduduki. Ya. Ini ada dua macam caranya. Duduki salah satu atau malah ditegakkan boleh. Ika namanya. Ika namanya.
Ya boleh itu malahan. Yang ini yang nggak boleh. Duduk di antara dua kaki. Jadi kakinya didirikan dua-duanya, lalu dia duduk di tengah-tengahnya. Padahal ingkang dipun tindakaken Nabi menika beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu sing umum niku. Nah, ngaten Bapak Ibu ya, beberapa masalah. Mungkin tasik wonten masih ada beberapa tata cara sholat kita yang harus kita perbaiki. Prinsipnya pokoknya orang sholat itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ukuran benar salah sholat itu adalah apa yang dikerjakan Rasulullah. Bukan apa yang dikerjakan orang. Orang bisa salah, bisa benar. Apalagi menurut perasaan kita. Prosoku wis bener. Prosoku. Mantepku. Hanya ikut kemantapan dan perasaan. Itu bisa salah, bisa benar. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi koreksi apabila ada kesalahan yang kita lakukan dalam kita melakukan sholat. Ya, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.